Shalom, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa dalam channel Paulus Rahel Ministry. Tema kali ini satu tema yang luar biasa, dan di rumah Bapak Ibu Saudara semua pemirsa pasti ada. Jangan menyimpan sampah. Tapi sebelumnya kita berdoa. Tuhan, terima kasih, biar hati kami selalu bersih. Tidak ada sampah di dalam hati kami, tapi yang ada Roh Kudus dalam hati kami. Terima kasih Bapak, urapi kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita buka di dalam Kolose 3 ayat 5-8. Demikian firman Tuhan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu syahwat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Yakobus 1 ayat 21, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap rumah tangga, bahkan rumah kos-kosan pun ya pasti menghasilkan sampah setiap harinya. Dan bila sampah itu tidak dibuang keluar di tempat bak sampah yang besar, itu akan berdampak buruk bagi kesehatan kita. Nah, dampak daripada sampah yang busuk itu adalah mengganggu kesehatan manusia yang bisa menimbulkan penyakit, diare, tifus, disentri, jamur, kolera, penyakit kulit, dan penyakit lain-lainnya. Lalu dampak yang kedua bisa merusak kelestarian lingkungan, baik udara, air, tanah maupun organisme yang lain. Lalu menimbulkan bau yang tidak sedap dan menjadi media perkembangbiakan hewan pengerat seperti tikus dan lain-lain. Lalu penelitian oleh Ekoton membedah lambung 168 ekor ikan yang ditangkap di sungai di Surabaya, ditemukan mikroplastik yang kasat mata, yang ketika hewan itu dimakan sangat berbahaya bagi manusia karena tidak dapat diurai, dan ini bisa menimbulkan sakit penyakit. Nah, orang tidak mau menyimpan sampah di dalam rumah, tetapi banyak orang yang menyimpan sampah rohani di dalam hati, bahkan terasa nyaman dan selalu dibawa kemana-mana, baik pergi maupun tidur. Ya, nah saudara, satu hari ada sebuah kejadian. Seorang supir taksi membawa seorang penumpang. Tiba-tiba mobilnya disalip dan hampir membuat celaka. Dan anehnya, justru supir taksi itu yang dimaki-maki oleh mobil yang menyalip dia. Tapi supir taksi itu hanya tersenyum, "Bye, terima kasih." Sampai penumpangnya bingung, "Kenapa engkau katakan gitu?" Lalu beliau katakan, "Kalau suatu saat Bapak dikasih suatu barang dan Bapak itu menolak, barang itu bagaimana nasibnya? Ya kembali kepada sang pemberi. Demikian pula dengan saya, orang itu membuang sampah kotor kepada saya, namun saya nggak mau nerima, maka kata-kata sampah itu kembali kepada orang tersebut." Ya, jadi kalau hari ini kita menyimpan sampah di dalam diri kita, yakinlah engkau akan menjadi seorang penderita yang luar biasa. Engkau akan hidup penuh dengan kepahitan, engkau akan hidup penuh dengan ketegangan, bahkan engkau akan sakit-sakitan. Ada kisah nyata di Alkitab bagaimana seorang raja Saul menyimpan sampah di dalam hatinya, yaitu iri kepada Daud, ya, bahkan berusaha membunuh Daud, dan sampah itu terus dipupuk dan akhirnya berkembang. Akibat sampah tersebut, apa yang terjadi dengan Raja Saul?
akhirnya dia mati dalam perang, ya dia mati bunuh diri karena dia pantang ditangkap musuh. Sehingga dia mati bunuh diri. Nah, hati-hati bagi saudara ya yang menyimpan sampah di dalam hidupmu. Ya, engkau menyimpan sampah dendam, akar pahit, kebencian, percabulan, hawa nafsu, iri dan dengki. Hati-hati. Karena pada saat itu engkau sedang memupuk dirimu dengan racun yang mematikan dan engkau akan hidup penuh dengan penderitaan. Untuk itu, bebaskanlah hidupmu dari sampah-sampah rohani dan minta Roh Kudus untuk bantu memberi kekuatan. Sehingga sampah rohani akan keluar dan Kristus yang masuk di dalam hidupmu. Karena kalau sampah keluar dan Yesus masuk dalam hidupmu, engkau akan hidup penuh damai dan sejahtera. Ampuni orang yang menyakitimu, ampuni orang yang menipumu. Kalau engkau tetap memikirkan hal tersebut, orang yang dipikirkan tetap tiong-tiong, namun engkau akan memakan racun yang mematikan yang bernama sampah rohani. Mari undang Yesus dalam hidupmu agar sampah rohani itu dapat engkau buang dan Yesus yang masuk dalam hidupmu. Amin. Terima kasih Bapak, biarlah kami membuang sampah rohani dalam hidup kami sehingga hati kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena kami percaya ketika sampah rohani kami buang, damai sejahtera Tuhan dan hidup kami gemah ripah loh jinawi. Karena ada Kristus, ada damai dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami menghitung hari bijaksana, agar kami bisa mengampuni orang yang meracuni hati kami, yang meracuni hidup kami. Sehingga sampah itu berkembang dalam hidup kami yang membuat kami menderita. Namun ketika Yesus masuk dalam hidup kami, sampah itu dibuang dan hidup kami penuh dengan damai dan sejahtera. Kami menyerahkan seluruh pemirsa dimanapun berada, biar sampah-sampah dalam hidup mereka bebaskan dan hidup mereka penuh damai dan sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.